mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Jadi ini sudah ada clue-nya nih, kita bakal ngobrolin tentang apa ya. Jadi tidak ada tempat di tubuh manusia yang paling buruk untuk diisi daripada al-batn. Apa itu al-batn? Perut kita. Ya. Jadi sebenarnya kesehatan kita nanti akan bersumber pada perut itu, teman-teman semua. Insyaallah. Ya. Seperti tumbuhan yang kita lihat, ya kita langsung masuk kepada materi ini. Materinya saya buat banyak, mudah-mudahan nanti waktunya kita cukup ya. Kalau kita melihat tumbuhan teman-teman sekalian dari pohon-pepohonan gitu ya, kemudian dari bunga dan lain sebagainya, akan sangat bagus pertumbuhannya ketika disupport dengan tanah yang bagus juga. Maka dari itu tubuh kita juga akan sangat bagus perkembangannya, pertumbuhannya ketika tersupport oleh perut yang bagus. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan di kelanjutan hadis tadi, beliau mengatakan bihasabi bani Adam ukulatun yuqimna sulbahu, kata beliau. Cukuplah bagi seorang hamba, bagi seorang anak Adam untuk makan makanan yang dapat menegakkan tulang sulbinya, menegakkan tulang belakangnya. Pertanyaannya, kita kalau makan berapa piring, teman-teman? Ini belum makanannya pagi, siang, sore, malam, belum cemilannya, belum berbagai macam minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, teman-teman sekalian, ini sebagai pembukaan ya, hadis sebagai pembuka. Fa in kana la mahalah, kata beliau, kalau memang harus nambah nih, harus makan banyak begitu, fasulusun li ta'amihi, sepertiga buat makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, sepertiga untuk minuman. Maaf, untuk nafasnya. Ini adalah pola makan ideal dari baginda alaihi salatu wassalam yang sebaiknya untuk kita pakai nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat teman-teman sekalian, Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk dicontoh. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian telah ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan. Apa itu makna suri tauladan, teman-teman? Semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semua memiliki arti dan hikmah. Kalau kita mau pakai ini dalam kehidupan kita itu luar biasa. Makanya kalau kita tarik dalam bahasan sunnah itu kan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, kemudian dari takrir. Takrir itu apa-apa yang diokekan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sifat khuluqiyah wa khulqiyah, kata para ulama. Dari cara beliau bertutur, dari cara beliau berakhlakul karimah, dan cara beliau hidup, cara berjalan, cara menyisir, cara menata rambut, cara tersenyum, sampai kepada al-baul, cara buang air kecil. Subhanallah. Sedikit informasi teman-teman sekalian, ternyata pola sehat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak digunakan oleh orang-orang non-Muslim. Pertanyaannya, kemana kita, teman-teman? Ya, ini sebagai sebuah renungan sebelum kita masuk ke dalam materinya ya, insya Allah. Maka dari itu tadi saya minta sebelum masuk teman-teman bawa air minum dan duduk di posisi masing-masing sesuai dengan kenyamanan yang paling sering. Coba nih, bisa pada open cam semua coba. Saya pengen lihat caranya duduk, saya pengen lihat apa ini. Ya, boleh buka kamera semuanya. Yang teman-teman yang akhwat tidak perlu dibuka, nggak apa-apa ya. Beberapa ya. Beberapa yang sudah kelihatan tadi, alhamdulillah. Baik, sambil jalan insya Allah. Ini sudah pada kelihatan nih.
Oke, baik, baik. Oke, barakallahu fikum. Ini Akhi Supantoto, kemudian Muhammad Nurhidayah ya ini. Kemudian guru saya di sini ada Master Suyadi Hafizahullah Ta'ala. Kemudian teman-teman yang lain sudah hadir juga. Oke, alhamdulillah. Oke, siap. Sekarang coba teman-teman yang sudah open cam untuk minum. Silahkan coba minum, teguhkan airnya dulu. Oke, Masya Allah. Ini sudah Akhi Hikmatullah. Jadi Lombok juga ini. Akhi, iya. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana rasa air ya? Segar nggak teman-teman? Sudah minum nih. Segar, segar. Masya Allah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullahu khair. Baik, teman-teman semua. Jadi tema malam ini ngobrol santai ya, sharing-sharing santai. Jadi nggak kaku-kaku banget ya, nggak formal-formal amat ya, santai-santai saja. Nanti teman-teman juga bisa sharing-sharing pengalaman ya tentang sebuah kesehatan. Yang pada malam hari ini yang insya Allah akan saya coba sampaikan adalah apa-apa yang memang alhamdulillah ba'dallah ya, yang sudah saya lakukan sejak saya masih kecil. Saya termasuk orang yang hati-hati dalam pola sehat memang. Itu udah dari feeling sendiri mungkin ya teman-teman ya. Jadi terbentuk sebuah karakter penjagaan diri sampai saat ini. Saya kenal itu dengan sebutan survival. Gitu ya. Jadi bagaimana menjaga diri agar jauh dari sakit, dan ketika sakit itu tidak memakan banyak waktu untuk kembali ke sehat itu. Jadi kalau di dalam kedokteran sekarang itu tentang imun ya, imun kan ibaratnya itu tentara atau bala tentara di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan diri kita sebagai sunnatullah. Itu kita ajak komunikasi teman-teman sekalian. Saya lupa istilah medisnya. Itu kita bisa berkomunikasi dengan sel-sel kita, termasuk di situ sel darah putih, leukosit kita. Jadi ketika kita sakit, kita seakan-akan bisa ngobrol sama diri kita untuk menyembuhkan diri kita supaya bisa cepat sembuh. Nah, ketika ada teman-teman di sini mungkin yang sakit sampai beberapa hari, itu kondisi di mana tubuh kita sangat drop dan imun kita sedang tidak bisa berkutik. Ya, jadi sebelum itu terjadi maka berhati-hati, sebelum itu terjadi maka perbaiki diri, sebelum itu terjadi maka perhatikan pola hidup, pola waktu dan segala macamnya. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk ke dalam slide kita supaya kita bisa fokus ya. Baik, ini bisa kelihatan slide saya. Baik. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mengajak teman-teman melihat dapur saya yang ada di rumah ya, karena saya yakin dapur teman-teman pasti lebih indah daripada dapur di rumah saya ya. Yang ingin saya ajak teman-teman semua adalah melihat dapur yang ada pada tubuh kita. Makanya saya sebut dengan dapur sehat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan teman-teman sekalian tentang dapur yang ada pada tubuh kita. Beliau menyebutkan dua hal, perut besar dan perut kecil. Perut besar itu diistilahkan dengan lambung, perut kecil itu diistilahkan dengan limpa. Di dalam klasik medicine, terkhusus traditional Chinese medicine, ini menjadi pusat kesehatan tubuh manusia. Ya, dia sebagai benar-benar pusat kesehatan tubuhnya manusia. Ketika kita masih menjadi seorang janin begitu ya. Ketika kita masih di dalam perut ibunda kita, orang tua kita, kita tersupport dan tersuplai gizi, nutrisi, kemudian oksigen itu dari orang tua kita melalui ginjal kita, teman-teman sekalian. Terhubung melalui tali plasenta ya, tali ari-ari itu ya. Ternyata di sana ada 3 lubang di ari-ari itu, subhanallah. Yang pertama adalah lubang jalur untuk
masuknya nutrisi ke dalam si janin itu. Kemudian yang kedua ada lubang untuk pembuangan hasil metabolisme si anak, dan yang ketiga adalah jalur untuk bernafasnya si anak itu. Setelah si anak keluar, teman-teman sekalian, maka dia tersupport oleh lambungnya dia sendiri. Maka dari kecil kita sudah tertantang untuk bagaimana menjaga kita punya lambung ini. Baik. Hidup sehat itu ternyata berawal dari kesadaran akan kesehatan itu. Nah, pertanyaan kita adalah, kita sudah sadar belum nih dengan kesehatan kita? Kalau di sini tertulis, teman-teman, ini diambil dari kitabnya kedokteran Arab klasik ya. Sehat itu terbangun di atas 4 hal ini: spiritual, emosional, mental, dan fisik. Dan subhanallah, kita atau manusia sekarang begitu ya, itu mereka lebih banyak fokus pada fisik, olahraga. Makanya saya kalau melihat olahragawan itu belum tentu Ci-nya kuat. Jadi orang yang badannya kekar besar itu mungkin hanya casing saja, tapi Ci-nya itu lemah, lambungnya itu lemah, paru-parunya itu lemah walaupun besar badannya begitu ya. Karena kebanyakan manusia sekarang ya, masyarakat sekarang itu fokus pada fisik. 50%-nya teman-teman dibangun di atas ini. Spiritual, bagaimana kedekatan kita kepada Allah ya. Kemudian emosional, bagaimana keterampilan kita menjaga hati. Kemudian mental, bagaimana cara kita menyusun setiap informasi menjadi positif. Catatan teman-teman sekalian, di sini termasuk ilmu jiwa yang cukup berat itu di sini, di bagian mental. Bagaimana kita menyusun setiap informasi yang kita dapati itu menjadi positif. Kenapa? Karena ketika kita mengklaim atau mengambil satu asumsi bahwa informasi itu negatif, itu sudah cukup untuk mendropkan imun kita. Subhanallah ya. Di sini. Jadi kita berusaha untuk menyusun setiap informasi yang kita dapati dari siapa saja, dari yang kecil, besar, tua, muda, itu menjadi hal yang positif. Setelah kita memahami hal yang positif, nanti kita akan tahu nih hal-hal negatifnya apa saja. Baru nanti kita harus liris itu. Kenapa ini perlu saya sampaikan, teman-teman sekalian? Kata kuncinya adalah di sini, kesadaran kita. Kita kalau sudah sadar, kita bakal tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, itu kita jadi tahu. Maka penting untuk kita latih kesadaran ini, teman-teman sekalian. Saya sering menuliskan kata-kata tentang sebuah arti kesehatan dalam sebuah kalimat: rasakan, pelajari apa-apa yang muncul dari dalam tubuh kita, dari sinyal dan lain sebagainya. Ketika kita lapar, segera kita makan. Ketika kita haus, segera kita minum. Ketika kita ngantuk, segera tidur. Ketika kita letih, segera beristirahat. Ketika penat, segera refreshing, begitu. Ketika kita mengalami stres, segera lakukan healing terapi. Healing terapi orang muslim dengan Al-Quran dan salat ya. Atau meminta nasihat kepada alim ulama tentang masalah yang kita hadapi. Ketika kita ingin buang air kecil, laksanakan. Ingin buang air besar, jangan ditahan. Ya. Merasa badan gerah, segera minum air putih. Merasa badan kepanasan, juga segera minum air putih. Ini adalah sinyal-sinyal kecil di dalam tubuh kita yang sebenarnya pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita itu manusia yang sempurna, teman-teman sekalian. Hanya saja jarang sekali manusia atau masyarakat kita yang mencoba memahami ini. Oke, kita lanjut dulu. Ini yang perlu saya sampaikan juga, bahwa kaidah menjaga kesehatan itu ada 3 poin besar, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga kesehatan tubuh kita itu? Ya, dari apapun ya.
Kemudian poin yang kedua ini adalah menjaga dari perkara yang menyakitkan. Kalau bahasa saya itu menjaga tubuh kita dari apa-apa yang apabila masuk ke dalam tubuh kita akan membahayakan tubuh kita. Nah, ini saya yakin ini masih banyak sekali yang loss, remnya masih belum. Ya. Ini jam 9 masih cemil-cemilan yang enak-enak di pinggir jalan. Nah, ini harus mencoba untuk merubah pola itu. Enak hanya di mulut saja teman-teman sekalian, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam perut kita, di dalam tubuh kita. Insya Allah sebentar saya akan lihatkan bagaimana sel tubuh kita itu punya bagian-bagiannya ya. Kita hanya bisa merasakan, oh enak nih di mulut nih, lezat, gurih. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ini tolong dipegang ya, 3 poin ini. Yang ketiga ini adalah mengosongkan materi dari dalam tubuh kita. Jadi bahasa saya adalah mengeluarkan dari tubuh kita ini apa-apa yang apabila dia berada di dalam tubuh kita ini membahayakan tubuh kita. Termasuk yang disebutkan oleh kedokteran Arab klasik adalah buang air besar misalnya. Makanya kita tidak boleh menahan buang air besar ini, termasuk buang kentut, ad-durat namanya dalam bahasa Arab, itu nggak boleh ditahan. Harus dikeluarkan. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Baik, kita coba lihat manusia. Ternyata manusia ini teman-teman dia berada atau tersusun dari 2 unsur. Baik, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Manusia itu terbagi atas 2 unsur. Kira-kira apa saja teman-teman? Silahkan. Ada yang mau mencoba menjawab? Oh, ini ada teman saya juga nih, Akhi Haryanto. Akhi Hari, gimana kabar antum, Akhi? Masya Allah. Alhamdulillah sehat tadi. Ahlan, gimana? Masya Allah. Ini di Kalimantan ini. Ya. Sukses ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Aura antum kuat sekali sekarang. Alhamdulillah. Ya, begitulah. Antum lagi di mana ini? Lagi di UGD? Iya, aku masih jaga ini, sambil jaga ini. Oke, barakallahu fiik. Sehat selalu. Oke, teman-teman. Ada yang coba menjawab, manusia itu terbagi dari 2 unsur. Apa saja? Ada yang coba menjawab? Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, waalaikumsalam. Tafadhal. Dari mana Afian antum? Di Depok Oh, Depok, Jakarta. Masya Allah. Barakallahu fiik. Apa itu manusia terdiri dari 2 unsur? Unsur rohani Baik. dan fisik. Oke, kita kunci jawabannya. Baik, langsung saja ya. Baik. Ternyata manusia itu teman-teman terbagi menjadi 2 unsur. Ruh dan jasad. Tadi sudah disebutkan ya, rohani dan jasad. Ini saya kasih ilustrasi. Menjaga kesehatan itu ternyata di dalam kedokteran klasik ya, atau di dalam agama kita itu mudah sekali sebenarnya. Ya. Manusia itu terdiri dari 2 unsur. Ruh dan jasad. Pertanyaan berikutnya, kira-kira ruh itu datang dari mana? Pertanyaan untuk semuanya nih. Ruh itu datang dari atas ini. Ya, baik. Ruh itu datangnya dari atas, teman-teman. Jiwa kita itu datangnya dari atas. Maka menjaga kesehatan jiwa itu cukup dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Jadi kalau teman-teman merasa gundah gulana, pastikan lagi jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Lagi jauh dari Allah, begitulah bahasa mudahnya. Ini kami pelajarin di dalam keperawatan jiwa dan kedokteran jiwa, pasti belajar ini. Ya. Jadi ketika kita merasa hati ini sesak, ya, gundah gulana, ya, mari kembali buka mushaf Al-Quran itu. Ngaji di sana, sholat di sepertiga malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Roh kita teman-teman sekalian itu seperti seekor ikan yang sangat butuh dengan air. Ketika ikan ini dikeluarkan dari air, sumber kehidupannya dia, maka roh itu akan mati seperti ikan itu mati. Teman-teman sekalian. Maka kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya.
Paling tidak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah udah ngasih kunci nih teman-teman untuk kesehatan roh. Ketika Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir sama Allah buat hati menjadi tenang. Teman-teman di sini yang para praktisi yang punya klien gangguan jiwa ya, jangan lupa ini diajarin untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Saya ketika berada di ruang hemodialisa ya teman-teman, di ruang cuci darah, itu orang non-muslim aja yang jauh dari agama mereka, itu mereka gundah gulana teman-teman, Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua adalah tubuh itu sendiri atau jasad. Pertanyaan berikutnya, jasad itu terbagi menjadi dua unsur juga. Apa teman-teman? Ini kalau kita harus tahu tubuh kita itu terdiri dari kompartemen apa saja. Tadi sudah roh ya. Kemudian yang kedua adalah jasad, dan jasad kita terbagi menjadi dua lagi. Apa kira-kira itu? Ada yang coba menjawab? Silahkan Akhi Supantoto, tafadhal. Di open mic-nya dulu, di open mic. Mic-nya di open dulu, Akhi. Ya. Insya Allah terdiri dari unsur hara dan unsur air. Unsur hara dan unsur air, panas dan dingin, yin dan yang, hararah dan rutubah. Oke. Oh ya. Baik, bagus. Satu lagi jawaban mungkin ada yang coba supaya lebih gampang lagi. Ada yang coba merenungkan tubuh kita, jasad kita ini terdiri dari apa saja? Ada yang sudah pernah merenungkan belum? Silahkan, ayo. Baik, kosong ya. Tubuh kita teman-teman semua itu terdiri dari dua unsur secara umum. Organ dan anggota gerak. Oke. Dan tubuh kita ini kesehatannya bisa terjaga dengan cara bersahabat dengan alam. Makanya ada sebuah statement di dalam kitab-kitab klasik Ibnu Nabawi itu, obat-obatan itu Allah tumbuhkan ada di sekitar rumah kita, ada di sekitar komplek tempat kita hidup, teman-teman sekalian. Makanya tubuh kita itu tersehatkan oleh apa yang ada di sekitar kita. Jadi nggak perlu kita jauh-jauh mencari makanan dan minuman. Coba ambil apa yang ada di depan rumah kita, apa yang ada di sekitar komplek kita. Itu tumbuhan banyak sekali di sana dan itu bisa menjadi obat-obatan untuk kita juga. Baik, secara umum organ kita itu disehatkan oleh makanan-makanan yang halal dan thayyib. Makanan-makanan yang bagus, makanan-makanan yang nilai gizinya tinggi. Kemudian anggota gerak kita itu bisa sehat dengan menggerakkannya. Pertanyaannya, saya kayaknya pernah nulis pertanyaannya di grup sharing time itu ya. Olahraga yang disukai apa saja? Yang jawab cuma 3 orang kayaknya ya. Sukanya jalan-jalan saja. Oke lah, bagus jalan-jalan. Saya dulu pernah jalan-jalan dengan Syekh Musa Al-Nasr, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr. Itu beliau suka banget jalan kaki. Ternyata memang bagus sekali jalan kaki itu. Insya Allah kapan-kapan kita akan bahas di sesi selanjutnya tentang olahraga dalam kedokteran Islam. Ada satu kasus di Suaranya berisik ini Ustaz. Ada yang buka suara. Silakan yang masih open mic untuk ditutup dulu ya. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Ada sebuah kasus kanker payudara di sini. Ternyata sumbatannya ada di sini, di LU1 dan HT1. Ketika ini digerak-gerakkan, sumbatan itu hilang, tumornya menjadi hilang, kansernya menjadi sembuh. Ini menunjukkan teman-teman sekalian bahwa tubuh kita perlu digerakkan. Nanti insya Allah kita akan berikan contoh-contohnya di slide-slide berikutnya. Kita lanjut dulu teman-teman, tubuh kita itu seperti ini. Ya, tugas kita adalah menjaga ini semua. Ini ada paru-paru, ada jantung, ada aorta, ya. Kemudian ada arteri, ada vena, ada liver. Kemudian di sini ada lambung, ada limpa.
Ya. Di belakangnya ada pankreas yang cukup besar, ini pankreasnya. Kemudian ada empedu di belakang sini. Kemudian ini usus besar, ini namanya ascendent, transversal, descendant, sigmoid, anus. Kemudian kita BAB di sini, ini usus kecil. Di belakangnya tulang belakang. Ada tulang ekor ya, sampai tulang kepala di sini. Kemudian ada kaki, kemudian ada otot segala macam. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga ini semua. Saya kasih satu ilustrasi teman-teman sekalian. Ketika produk Honda atau Yamaha mengeluarkan produknya, ini produk kami akan bertahan selama 10 tahun dengan perawatan sesuai dealer. Oke. Tetapi masa pemakaian mesin ini akan kurang dari masa yang diharapkan oleh dealer ketika olinya sembarangan, bahan bakarnya sembarangan. Sama dengan tubuh kita teman-teman sekalian. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan a'mar ummati, umur umatku itu baina sitti ila sab'in, antara 60 sampai 70. Dan kata Nabi sedikit yang melewati 70 tahun itu. Kita coba ambil satu kesimpulan di sini teman-teman sekalian, tubuh kita itu atau mesin-mesin pada tubuh kita ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita ingin punya organ yang sehat sampai masa tua kita, dari sekarang kita perbaiki semua pola hidup kita. Ini renungan teman-teman sekalian. Saya beberapa kali melihat orang-orang non-muslim ya, di daerah Merbabu sana, di Jawa Tengah, itu udah tua-tua tapi asam urat nggak ada, kolesterolnya aman, itu masih bisa ngangkut hal-hal berat, naik gunung lagi teman-teman sekalian, Masya Allah. Ya, karena memang organ mereka bagus-bagus. Mereka tidak makan babi dan lain sebagainya. Ini gambarannya teman-teman untuk kita bisa renungkan, dan ini otot tubuh kita. Otot tubuh manusia itu sebenarnya begini semuanya teman-teman sekalian. Ya, basicnya itu seperti ini. Hanya saja timbunan lemaknya yang menutupi otot tubuh itu, teman-teman. Baik, kemudian ini sel kita, teman-teman. Nah, bayangkan kalau makanan kita buruk, ini selnya buruk-buruk semua nih. Di sini ada mitokondria, ada nukleus, ya. Ada banyak ya. Ini sel kita. Kita hidup tuh dari sini, teman-teman. Ketika sel menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem, dan sistem itu menjadi makhluk hidup. Makanya makanan-makanan yang kita makan itu nanti akan masuk ke sini dulu, teman-teman sekalian. Kemudian diolah, hiduplah menjadi saya dan antum semua. Oke, kita lanjut dulu. Nanti ini teman-teman bisa baca juga ya, banyak insya Allah di referensi-referensi. Ini hanya gambaran saja ya. Gambaran saja. Oke. Sekarang kita masuk ke pola. Ini inti bahasan kita nanti di sini, mulai dari sini inti bahasan. Pembukanya lama juga ya ternyata ya. Nutrisi. Malam ini ada yang sudah makan apa pada belum makan? Malam ini udah pada makan apa belum? Ya, sore makanya Sak. Oh, sore. Nah, itu cara saya, teman-teman saya kalau makan itu sore, paling nggak sih sebelum Isya itu sudah harus makan. Ya, bukan harus sih, sebaiknya udah makan. Nanti kita lihat jam kerja organ secara tradisional. Ini ayat yang mendasari kita, teman-teman ya. Kita harus makan makanan yang halal dan thayyib mulai sekarang, teman-teman. Rubah pola itu. Ya. Kalau kita pengen sehat dan kuat, rubah dari sekarang. Saya sering bilang kepada teman-teman rutabar, kita sekarang untuk kita masa nanti, kita sekarang untuk anak keturunan kita di masa nanti. Ya. Oke, ini limpa lambung. Ini sakral sekali di dalam tubuh kita. Dia berada di tengah-tengah. Maka dia berhubungan dengan organ atas dan organ bawah. Ketika ini bermasalah, maka atas bermasalah, bawah nanti bermasalah juga. Contoh kecil.
Ketika terjadi GERD, GERD itu kondisi asam lambung yang sudah menjebol ke atas. Di sini ada namanya sphincter. Dia menjebol ke atas sehingga terjadi masalah pada paru-paru. Contoh pada paru-paru sebelah kiri terjadi masalah, nanti ujung-ujungnya akan terjadi yang kita sebut dengan appendix, usus buntu. Ternyata usus buntu itu disebabkan oleh paru-paru, disebabkan oleh ini lambung. Makanya lambung ini menjadi sumber penyakit. Contoh lain, paru-paru bermasalah, nanti kena ke organ paru-paru, lambungnya bermasalah, kemudian limpanya juga bermasalah, terjadi batuk berdahak. Batuk berdahak, susah buang air besar. Kemudian darah pada pencernaan dan lain sebagainya. Intinya adalah ini harus benar-benar kita pahami, teman-teman ya. Ini fakta tentang limpa lambung. Secara umum dia adalah organ pencernaan yang sangat-sangat vital di dalam tubuh kita, dan ini adalah dapur kita sebenarnya. Baik, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Silahkan. Ini sharing-sharing ya, jadi tidak boleh terlalu serius-serius banget ya. Santai-santai. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi yang tadi? Atau kita lolos dulu? Kita lolos dulu ya, baik. Baik, kita lanjut dulu. Kalau tadi itu adalah pembukaan. Kita masuk ke pola dapur sehat ala MH At-Thaibah. Ya. Yang pertama, teman-teman, ada konsep nih. Lapar perut bukan lapar tubuh, dan makanan yang berkualitas. Ada yang bisa menjabarkan nggak apa itu lapar perut dan apa itu lapar tubuh? Ini konsep, teman-teman. Ada yang coba menjabarin? Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai. Ada yang coba menjabarkan apa itu lapar perut, apa itu lapar tubuh? Belum ya? Baik. Lapar perut, lapar tubuh. Oke. Lapar perut itu teman-teman. Oh ya, silahkan Master Suyadi. Tafadhol. Apa kepencet kali ya beliau ya? Ini raise hand. Oke. Baik. Sekali lagi teman-teman, kita mulai fokus di sini ya, tapi fokus-fokus santai, ngobrol-ngobrol ya. Yang pertama itu teman-teman, kita harus membuat catatan di dinding rumah kita, mulai hari ini, mulai hari besok, kita lapar perut bukan lapar tubuh. Artinya adalah kita makan, kata kuncinya ada di sini, makan yang berkualitas. Artinya adalah walaupun perut kita keroncongan, begitu ya, tetapi makanan yang masuk itu berkualitas sehingga tubuh kita tidak lapar. Dapat nggak maksud saya? Kita mulai makan yang berkualitas. Perut kita mungkin keroncongan, tapi tubuh kita itu kenyang. Sekarang itu banyak makanan-makanan yang membuat tubuh kita lapar, tapi perut kita kenyang, teman-teman. Contoh adalah, mohon maaf, kerupuk. Kerupuk itu kecil, teman-teman. Terus kalau digoreng jadi besar. Nah, ini fata morgana ini ceritanya. Ya. Jadi ini adalah makanan-makanan yang membuat tubuh kita lapar, tetapi perut kita kenyang. Makanya sekarang banyak sekali kasus anak-anak kejang yang disebabkan oleh dehidrasi. Walaupun secara medis dia tidak dehidrasi. Ya. Tetapi dia dehidrasi secara klasik. Ada kasus anak-anak kejang 4 hari di rumah sakit. Ya, setelah dicek lidahnya dia kering, panas kering, begitu ya. Dia kekurangan cairan, kekurangan jinjit namanya kalau dalam bahasa klasik. Itu dikasih resep oleh guru kami temulawak dan ekstrak cacing tanah. Sembuh pulang dari rumah. Karena cairannya terisi di dalam tubuh itu.
Ya, lapar perut bukan lapar tubuh. Mulai sekarang ya teman-teman ya. Belajar makan makanan yang berkualitas. Belajar makan makanan yang berkualitas. Oke, kemudian lanjut. Yang kedua, cara yang kedua adalah makan dengan konsep sepertiga, seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Ya, jadi makannya Nabi kita itu sepertiga buat nafas, sepertiga buat air, sepertiga buat makanan. Tetapi berkualitas makanannya. Ya, berkualitas. Baik. Pertanyaannya teman-teman sekalian. Kalau konsep kita adalah konsep sepertiga, kira-kira masih pengen makan berlebihan nggak? Yang pengen punya badan slim terutama nih. Kira-kira pengen makan berlebihan nggak? Itu nanti kembali ke ke diri teman masing-masing ya. Kalau saya sih boleh-boleh saja, bukan berlebihan ya, boleh makan lebih begitu, tetapi tidak dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dan makan dengan cara yang baik. Kita akan sebutkan di poin berikutnya. Terus yang berikutnya, teman-teman harus catat nih. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Pertanyaannya, kalau konsep ini datang dari kedokteran klasik, kira-kira dalam sehari kita makan berapa kali? Kira-kira berapa kali kita makan kalau konsepnya begini? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. 3 kali? 4 kali? 5 kali? Atau berapa kali? Sering. Kalau Iya. sebelum sering. Iya, betul. Maka di dalam sehari kita bisa makan, sering makan teman-teman sekalian. Lapar ya makan, ya haus ya minum. Kalau di kedokteran medis memang kita menyarankan 3 kali sehari, makan pagi, siang, malam. Teman-teman yang menggunakan konsep pagi, siang, malam, saya kasih kunci supaya tidak melemahkan limpa sama lambung. Konsep saya adalah 7, 12, 7. Jam 7 pagi sarapan, jam 12 makan siang, jam 7 malam makan malam. Cara yang kedua, 8, 11 atau 1 dan 5. Jadi jam 8 makan pagi, sarapan pagi, kisaran jam 11 sampai jam 1 siang makan siang, dan jam 5 sudah makan malam. Maksimal makan malam jam 8 malam, teman-teman sekalian. Sudah maksimal banget. Gimana kalau lapar boleh makan nggak? Ini konsepnya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau lapar makan aja. Bisa dipahami di poin ini teman-teman, 3 poin yang tadi? Ya, paham. Oke, alhamdulillah. Oke, kemudian selanjutnya ini insya Allah mudah-mudah ya kalau kita tinggal prakteknya nih, teman-teman harus bisa dibiasakan. Kemudian makan dengan 3 jari. Nah, ini nih yang makan masih pakai 5 jari, ngebut-ngebutan siapa? Ini mesti makanannya numpang lewat aja di mulut nih ya. Jadi kita mulai makan dengan 3 jari. 5 jari boleh nggak? Boleh-boleh saja, namun afdolnya 3 jari. Kemudian tidak meniup dan berdiri atau bersandar. Ini mudah lah ya, insya Allah. Kemudian selanjutnya makan dengan mengunyah sempurna. Ini mudah ya teman-teman ya. Tapi pengaplikasiannya saya yakin banyak yang gagal. Jadi makan dengan mengunyah yang sempurna. Di sini teman-teman kalau makan bagaimana? Sebenarnya kalau makan mengunyah dengan sempurna itu cukup setengah piring nasinya udah cukup. Iya, betul sekali. Setengah piring udah Jadi cukup. pencernaan itu lebih efektif dia, teman-teman. Di dalam lidah di dalam mulut kita nanti ada enzim-enzimnya. Ada enzim lisosim dan lain sebagainya. Itu yang sangat mempermudah pencernaan di lambung. Jadi semakin bagus cara kita mengunyah, semakin bagus pencernaan di bawah kita, teman-teman sekalian. Makanya ini yang pengen punya limpa yang kuat, ini harus dilakuin nih.
makan dengan mengunyah yang sempurna. Mulai belajarlah dari besok ya. Karena mungkin nanti setelah ini ya kalau lapar silahkan teman-teman bisa makan kembali. Selanjutnya makan dengan konsep panas dingin atau 5 rasa. Ini kebetulan saya dapat gambar yang mewakili panas dingin. Panas dingin itu begini saja teman-teman, coba kantong murah, ya kan, tidak banyak ngabisin duit, sehat lagi. Ya. Hanya di medis itu kita sudah nggak pakai sekarang yang 4 sehat 5 sempurna itu. Konsep Nabi itu begini aja teman-teman sekalian. Jadi ada nasi, ada sayur, ada ikan. Ya ini boleh diganti dengan telur, ini boleh diganti dengan sayur asam, sayur bayam, sayur kelor, dengan sambal misalnya. Air minum di sini kan nikmat ya. Ini lebih sehat, jauh lebih menyehatkan untuk tubuh kita, teman-teman. Ini kalau kita ke restoran itu biasanya disuguhin banyak menu ya, panas, dingin, asam, semuanya ada. Tetapi itu tidak mewakili kesehatan sebenarnya. Ini bisa dilihat ya. Kalau 5 rasa bagaimana? 5 rasa ini konsep dari klasik Tiongkok ya, atau China gitu ya. Jadi kita mengkombinasi 5 rasa, manis, pedas, asam, pahit, dan asin. Itu di dalam satu menu begitu. Baik. Kita lanjut lagi nih. Ini materi-materi ini renungan-renungan ya, teman-teman, untuk mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, minum 3 liter. Minumnya 3 liter per hari. Saya nggak pakai per berat badan ya, karena nanti kadang-kadang ada yang menghitung, ada yang saklek teman-teman. Oh pokoknya saya berat badan saya sekian, tinggi badan saya sekian, maka saya membutuhkan air sekian liter. Enggak. 3 liternya adalah paling minimal. Lebih banyak lebih bagus. Dan ini pun nanti sesuai dengan apa kegiatan teman-teman sehari-hari. Ingat teman-teman sekalian, Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dengan air itu segala sesuatu menjadi hidup, menjadi tumbuh, menjadi terpelihara. Maka tubuh kita membutuhkan air. 60 sampai 70% di dalam tubuh kita itu terdiri dari air. Jadi kalau kekurangan air, tubuh kita akan menjadi panas dan mudah kering nanti. Terjadi kemacetan-kemacetan darah, terjadi kasus-kasus jantung, susah buang air besar, sampai kepada stroke. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kita masih ada beberapa poin. Ini pola dapurnya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Nampaknya pada serius-serius ya. Ya, ada yang ingin ditanya nggak? Silahkan bertanya, boleh. Lanjut dulu, Ustaz. Ya, monggo. Oh, lanjut dulu ya, baik. Nah, sehat itu adalah pilihan kita. Baik. Kalau yang tadi itu beberapa poin yang secara umum ya kita harus coba rubah. Kemudian di poin sekarang ini yang sehat itu adalah pilihan. Ini juga perlu untuk kita renungkan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah mengawali pagi dengan rasa yang manis. Saya mendapatkan banyak sekali japrian dari teman-teman itu mengawali pagi, mohon maaf sekali ya, dengan rasa asam. Misalnya jeruk nipis, jahe, pedas itu jahe, ya. Mungkin apa lagi ya? Serai mungkin ya. Itu. Tolong matikan kameranya dulu.
Baik. Kamera saya mati ya? Oh, enggak. Ternyata teman-teman sekalian, di dalam kedokteran klasik kita diajarin untuk mengawali pagi dengan sesuatu yang manis. Kita mungkin pernah mendengar dengan sebutan nabis kurma begitu ya. Kenapa dengan yang manis? Ceritanya begini mudahnya teman-teman sekalian. Ketika malam hari dari jam 11 terutama sampai pagi, sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, itu tubuh kita sedang hebat-hebatnya melakukan detoksifikasi tubuh. Capek dia. Kita kalau capek enaknya makan apa, teman-teman? Minum yang manis-manis kan ya. Kita kalau lagi capek nih, habis kerja, itu kita biasanya mencari yang manis-manis. Maka organ tubuh kita juga ketika malam hari mendetoks tubuh itu, dia pagi hari membutuhkan tonik namanya, atau membutuhkan penguat organ dengan cara yang manis-manis. Kalau jeruk itu sifatnya dingin kering, ini sudah lelah nih, sudah kering nih organ. Kita kasih yang dingin kering, organ itu akan menjadi dingin dan kering, tambah dingin dan kering. Jahe panas kering, sebagian mengatakan panas lembab. Ya. Rasanya pedas. Maka kita coba mengawali hari dengan rasa yang manis. Ini akan mendongkrak energi kita, teman-teman sekalian. Ya, dengan rasa yang manis. Kalau saya terus terang, saya lebih suka menggunakan nabis kurma atau kurma direbus atau kurma di jus. Wah, itu enak banget tuh, insya Allah. Oke, ini ya poinnya. Kemudian poin berikutnya, dari sehat itu pilihan adalah 3 waktu makan. Ini tadi kita sudah sebutkan ya. Kalau saya pribadi menggunakan konsep tradisional, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Oke, kemudian ini mungkin nanti terakhir ya, kita coba kasih lihat. Kemudian berikutnya adalah 3 cara minum. Kalau tadi kita sebutkan minum minimal 3 liter per hari nih. Sekarang 3 cara minum. Yang pengen punya badan yang bagus nih, yang pengen punya badan yang sehat lah begitu ya. Kita harus coba untuk makan dengan cara ini. Ini dijelaskan oleh para ulama, dari ulama fikih terutama ya. 3 cara minum. Ada yang tahu nggak bagaimana cara minum terbaik? Nah, saya kalau ada hadiah, saya kasih hadiah nih. Bagaimana cara minum yang terbaik? Ayo, ini mesti banyak yang nggak tahu nih, yakin saya. Ada yang tahu? Assalamualaikum, Tad. Oh. Ya, silahkan. Silahkan berpendapat. Dengan cara duduk. Baik, duduk. Terus apa lagi? Duduk. Kemudian sekali minum 3 tegukan. Oke, sekali minum 3 tegukan. Apalagi? Bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Berulang-ulang. Alhamdulillah. Baik, itu bagus. Itu sunnah ya. Ada lagi yang berpendapat? Silakan. Cara minum ya, cara minum. Kalau saya biasanya itu minimal setengah jam sebelum makan padat ya. Oke. Dan setengah jam setelah makan padat itu minimal. Sekarang bisa lebih. Baik. Setengah jamnya. Baik. Nah, ini mendekati nih yang saya maksud nanti ini. Silahkan, ada lagi nggak? Satu lagi yang berpendapat. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman bisa catat nih. 3 cara minum agar pencernaan kita maksimal mencerna makanan, tidak berat pencernaan itu, dan benar-benar semua makanan kita terserap dan tidak terbuang begitu saja melalui feses. Yang pertama, selain yang tadi disebutkan oleh akhi yang tadi ya, duduk, minumnya teguk-tegukan ya, 3 kali teguk dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman trik minum supaya pencernaan kita bagus. Yang pertama, jangan minum sebelum makan. Jangan minum ketika makan dan jangan minum setelah makan. Dicatat ya.
jangan minum sebelum makan. Seperti kata Akhi Yoni tadi, setengah jam sebelum makan, minumnya setengah jam sebelum makan bagus, dan setengah jam setelah makan bagus. Itu cara saya pribadi juga, teman-teman. Dan ini yang banyak yang keliru itu makan sambil minum, atau setelah makan langsung minum. Langsung diguyur tuh perutnya. Teman-teman kebayang nggak sih lambung itu? Lambung lagi bekerja, dia sedang mengoyak, gini ya, mengoyak makanan. Kemudian tiba-tiba didorong sama air minum, itu turun semua nanti ke usus tuh. Kasihan usus kita, teman-teman sekalian. Makanya kenapa Nabi mengajarin kita minum teguk-tegukan, setengah, 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, alhamdulillah. Itu supaya nggak langsung merobos ke pencernaan kita. Dan itu diteliti oleh medis, itu seperti itu, teman-teman sekalian. Oke, ya tadi jangan minum sebelum makan, jangan langsung minum ya. Kemudian jangan minum ketika makan. Kalau tersedak gimana? Minum sedikit saja untuk menghilangkan kesedaknya, bukan mengguyur tubuh itu dengan air secara langsung. Kemudian jangan minum sehabis makan langsung. Kalau kepedesan bagaimana? Ya bolehlah minum, tapi kuncinya jangan terlalu banyak. Makanya sekarang kejadian begitu ya. Perut yang ngapunten teman-teman, perut yang tidak datar itu salah satunya gara-gara minum yang terburu-buru. Ini khazanah keilmuan klasik, teman-teman. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Kemudian tentang buah dan cuci mulut. Pertanyaannya nih, makan buah itu idealnya kapan? Sebelum makan atau setelah makan? Sebelum makan. Oke, sebelum makan. Oke, sebelum makan. Siapa lagi yang berpendapat? Siapa yang setelah makan? Oke, tidak ada ya. Baik. Sebelum makan semuanya. Iya. Sebenarnya ada perbedaan pendapat sih di sini. Cuman saya pribadi mengambil ke sebelum makan. Ada 2 alasan, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Allah menggambarkan penduduk surga itu makan buah dan daging secara terpisah, tetapi buah dulu baru daging. Allah mengatakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Mereka disuguhkan oleh Allah buah-buahan yang memang mereka pilih. Ya Allah, saya pengen makan buah ini, buah itu, Allah hadirkan. Kemudian wa lahmi tayrin mimma yashtahun, kata Allah. Kemudian Allah suguhkan, setelah mereka disuguhkan buah-buahan itu, daging-dagingan. Wawu di sini kata para ulama adalah wawu yang menandakan kesinambungan antara satu dengan yang setelah. Jaraknya bagaimana? Kalau bisa dijarak antara 15 menit. Kalau saya sih 15 menit saya baru makan nasi atau makan apa begitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau kita makan buah setelah makan nasi, buah itu umumnya bersifat dingin. Sedangkan tubuh kita, perut atau lambung ketika mengoyak makanan, dia butuh iyang, dia butuh panas. Ketika setelah makan dimasukkan buah-buahan, maka dia akan membutuhkan energi yang. Biasanya orang yang makan setelah itu makan buah, cenderung bermasalah di tulang belakang, bagian lumbal. Itu ginjalnya agak trouble. Subhanallah ya, Allah tuh udah ngasih kita clue-clue, teman-teman. Hanya saja mungkin jarang yang mengkaji ini. Baik, kita ambil faedah pada malam hari ini tentang cuci mulut adalah sebelum makan. Kalau setelah makan di jarak sekitar setengah jam. 1 jam kalau bisa ya. Kalau saya seperti itu, teman-teman, ya keseharian saya. Kemudian berikutnya tentang mengaduk makanan ke arah kanan sambil membacakan doa. Ini aja nih, ini produk, saya nggak tahu ya, kayaknya ini produk dari China deh atau dari Jepang ini.
ada mesin pengaduk itu muternya ke kanan teman-teman. Saya mulai berpikir, saya dari dulu memang kalau mengaduk apa-apa itu mesti ke kanan. Tapi saya nggak tahu ilmunya waktu itu. Saya mendapatkan satu buah bacaan dari kitab klasik kuno. Qadarullah, saya mohon maaf belum bisa menghadirkan itu karena saya kehilangan tulisannya teman-teman sekalian. Ternyata mengaduk makanan atau minuman ke arah kanan itu memberikan efek yang bagus pada minuman itu, pada makanan itu. Ada tulisannya itu. Berbahasa berbahasa Inggris atau berbahasa Mandarin. Tetapi kan sudah ada terjemahan yang bisa kita terjemahkan. Kemudian keluar produk-produk begini nih. Dia kalau muternya ke arah kanan. Subhanallah. Kemudian kita membacakan doa. Ada sebuah penelitian dari profesor dari Jepang. Makanan yang kita bacakan doa, minuman yang kita bacakan doa, itu partikel dari mineralnya itu berkumpul menjadi satu dan dia menjadi lebih kuat daripada tidak dibacakan doa. Saya punya kebiasaan, teman-teman mungkin bisa diambil faedah. Setiap ngasih makan atau minum kepada anak-anak, kepada orang tua, keluarga, itu mesti tak bacain ayat-ayat Al-Quran di sana. Dan itu efeknya bagus sekali. Kita jadi jarang sakit lah begitu. Alhamdulillah. Ya, mulai sekarang jangan balas membacakan doa. Ya minimal Al-Fatihah saja. Diruqyahkan begitu kepada minuman-minuman itu. Itu efeknya luar biasa. Dan berikutnya teman-teman, makan bukan karena nafsu perut ya. Jadi jangan semuanya dilahap. Kita mulai pilih-pilih. Tadi kuncinya, kira-kira makanan itu kalau masuk ke dalam tubuh, dia bermanfaat apa tidak? Itu. Kalau tidak bermanfaat ke dalam tubuh, ya lebih baik jangan dimasukkan. Kasihan tubuh kita. Kemudian perhatikan cemilan. Wah, kalau ini kalau dibahas nih panjang banget nih yang poin ini nih. Perhatikan cemilan. Karena sekarang cemilan itu indah-indah. Nggak apa-apa, biarin nanti buat belakangan. Cemilan itu sekarang indah-indah teman-teman sekalian. Tetapi kalau kita paham bagaimana dia di dalam tubuh kita, sebenarnya kasihan sama tubuh kita. Saya perlu menyampaikan satu kalimat teman-teman sekalian dari seorang dokter. Beliau juga seorang profesor di kedokteran barat dan profesor di kedokteran timur. Beliau mengatakan di dalam sebuah penelitian bahwa semua makanan, semua makanan yang tertuliskan di komposisinya mengatakan mengandung antioksidan apa begitu, ini adalah makanan-makanan yang sebenarnya mengandung potensi kanker. Ya. Sekali lagi, makanan-makanan yang bertuliskan mengandung antioksidan, DHA, AHA atau apalah begitu, itu adalah makanan yang menjadikan potensi terjadinya kanker pada sebagian besar orang. Minimal terjadi kasus ginjal. Dulu kita pernah ada kasus teman-teman di bangsal bedah di rumah sakit di Rembang waktu itu. Anak usia 5 tahun terjadi penurunan GFR pada ginjal. Sudah mengharuskan cuci darah, teman-teman. Saya kasihan sekali. Ternyata kata orang tuanya, memang anak ini selalu kami suguhkan cemilan. Saya sebenarnya kalau melihat anak makan cemilan itu, saya sedih sebenarnya. Kayaknya perlu kita rubah nih, bagaimana merayu anak untuk lebih memilih buah atau makanan yang ada di rumah. Tidak harus mahal ya. Yang penting itu kira-kira bermanfaat buat tubuh si anak itu. Ya, ini tugas kita semua sebagai praktisi kesehatan dan sebagai orang tua. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini kalau kita bahas satu-satu ini unik nih. Ada air yang berwarna seperti ini ada karamelnya. Ini semuanya makanan-makanan yang sebenarnya kalau kita boleh jujur ini melemahkan limpa semua. Yang enak-enak itu selalu melemahkan limpa. Ya. Makanya makanan orang dulu itu kita bisa bilang seadanya ya. Orang dulu kan suka makan pisang, enak ya. Kemudian makan ubi, ya rasanya begitu-begitu saja. Tapi kuat-kuat mereka.
Satu fenomena teman-teman sekalian, kalau anak-anak zaman dahulu sudah bisa berjalan di usia 9 bulan, anak-anak sekarang 1 tahun 8 bulan tuh kadang belum bisa jalan. Ada apa ini? Ternyata setelah kita kaji, struktur tulangnya itu tidak terbentuk secara sempurna karena nutrisi yang masuk ke tubuh itu dialihkan dulu untuk pembentukan organ, untuk perkembangan organ, sehingga anak lambat jalan, lambat bicara, perkembangan menjadi lambat, mudah sakit. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini kita sudah hampir 1,5 jam. Habis ini kita ke pola gerak nih. Ada yang ingin bertanya? Oh, ada chat yang masuk nih. Coba kita lihat. Oh, sudah ada yang nulis juga nih sebelum makan. Masya Allah. Baik, bagus, bagus. Bagaimana dengan pada pagi hari minum kopi asli dan pahit untuk menyehatkan jantung? Kira-kira bagaimana teman-teman? Minum kopi pahit di pagi hari untuk menyehatkan jantung. Konsepnya begini teman-teman sekalian. Sesuatu yang berlebihan itu akan menciderai organ. Manis yang berlebihan akan menciderai pankreas. Pahit yang berlebihan akan menciderai jantung. Asam berlebihan akan menciderai liver, hati. Asin yang berlebihan akan menciderai ginjal. Dan pedas berlebihan akan menciderai paru-paru. Baik. Kemudian apakah di pagi hari cocok untuk minum kopi? Pertanyaannya adalah, kalau jantungnya sudah sehat, sebaiknya jangan pakai kopi dulu. Ya. Kembali ke yang manis-manis dulu. Kita dongkrak, kita charger limpa lambung kita dengan yang manis-manis. Karena dia akan memberikan support nutrisi kepada semua organ yang ada di tubuh kita nanti. Begitu ya. 3 kali teguk, ya kalau memang dibutuhkan boleh teman-teman sekalian. Saya kasih gambaran nih, kapan kita minum kopi. Saya tanya kepada teman-teman yang ada di sini, kapan minum kopi paling cocok? Pasti jawabnya pas lagi ngantuk ya. Kira-kira kapan kita minum kopi paling cocok? Ayo. Paling cocok minum kopi itu malam hari. Enggak. Malam hari, terus apa lagi? Siang hari. Siang hari, oke. Kapan lagi? Lagi kumpul-kumpul tuh enak minum kopi itu. Pas Apalagi lagi enggak. Wah, ini zen ya. Anak-anak kuliahan biasanya begitu ya, bapak apalagi ya. Baik. Sebenarnya tidak ada ketentuan pasti sih kapan wajibnya kita minum kopi. Kalau saya memberikan saran kepada diri saya sendiri, kepada keluarga, itu saya tidak pernah meminum kopi di atas jam 9 malam. Kalau lagi jaga praktek nih di rumah sakit nih, terus ngantuk malam, saya lebih baik duduk teman-teman. Saya nggak berani minum kopi di atas jam segitu. Dia sifatnya kering, mengeringkan ginjal. Makanya orang-orang yang peminum kopi aktif itu kelihatan banget dari bibirnya, dari matanya, itu udah kelihatan. Tapi itu bagus teman-teman sekalian. Saya pernah baca artikel itu ada sekitar 100 lebih jenis kopi di dunia. Hampir 300-an itu kopi. Jadi kopi itu bagus, asal kita mau pakainya kapan. Paling enak itu kalau teman-teman lagi mikir banyak nih, ngerjain tugas, lagi ngerjain properti, harus mikir banyak, nah itu silahkan minum kopi di situ. Ya, gitu kopi. Dan harus banyak minum air putih kalau yang suka minum kopi. Apa nih? Dari Mbak Andrika, pantesan tubuh saya kering, soalnya minum pada saat makan saja. Nah, ini juga. Untuk limpa bagaimana solusinya? Limpa suka yang manis-manis, tidak suka yang lembab-lembab. Makanan yang berlembab, makanan yang tepung ketemu minyak, ini semuanya akan melemahkan organ limpa. Hati-hati ya.
Paham? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Oke. Ada yang mau bertanya teman-teman, silakan bertanya lagi. Bagaimana dengan konsep mengaduk awal? Saya apa namanya tidak mengklaim bahwa makanan itu paling tepat. Ini adalah pada membaca doa pada makanan itu. Tapi secara penelitian itu Ada yang open mic itu, Ustaz, berisik suaranya. Yang masih Bang Ustaz, suaranya berisik. Yang Sari sudah saya matikan semua nih kayaknya. Baik. Kemudian kalau yang ke kiri boleh ya teman-teman ya, tapi lebih afdal yang ke kanan. Ya, lebih bagus yang ke kanan. Masya Allah. Terus ada lagi nih. Bisa diberitahu kategori cemilan yang baik untuk tubuh seperti apa, serta cemilan apa yang perlu dihindari. Ya, cemilan yang bagus adalah cemilan dari buah-buahan. Udah deh pakai buah-buahan aja untuk cemilannya. Ya kalau lagi butuh makan roti, bismillah makan roti. Tapi ada cara nih dari kedokteran klasik bagaimana cara makan roti. Nabi kita tuh suka makan roti dicelupkan ke air, teman-teman sekalian. Saya kalau makan roti itu saya celupin ke air. Itu akan mudah dicerna oleh tubuh kita. Karena roti itu sejatinya susah dicerna oleh tubuh. Jadi dicelupin air, nanti dimakan. Itu ya. Kemudian ya silakan, ini ada yang angkat tangan. Bisa buka. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Mursalin dari Singkawang. Akhir Mursalin dari Kalimantan Barat. Ya, ya. Ana nih dalam bulan-bulan ini sering rutin konsumsi habatus sauda. Ya. Namun efeknya itu laparnya itu betul-betul lapar gitu Ustaz, kalau udah waktu mau makan itu. Kalau memang itu terlewatkan nggak bahaya ke organ lambung Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau dibilang ini rutin habatus sauda ya, teman habatus sauda itu sifatnya dia panas. Nanti harus makan lagi ya, diatur pola makan dulu. Saya khawatir nanti malah melukai. nggak jelas itu. Teman-teman yang masih buka kamera, buka mic, silakan dulu. Ya. Tetap harus ini lagi ya, diperbaiki ya makannya tadi. Harus dimasukkan. Nanti saya khawatir malah mengeringkan dari otot dinding lambung, malah jadi masalah. Habatus sauda ini memang dikatakan oleh Nabi obat segala macam penyakit, tetapi penggunaannya itu secara tibun nabawi nih teman-teman, ini kayaknya jarang dikaji juga oleh teman-teman praktisi. Habatus sauda itu menjadi obat segala penyakit yang berhubungan dengan tubuh yang dingin. Tubuh yang dingin itu seperti apa? Pada lidah itu nampak pucat dia. Itu habatus sauda masuk. Tetapi kalau orangnya pemarah, gampang mood swing gitu ya, habatus sauda jangan masuk dulu. Ini dikaji teman-teman di dalam kedokteran klasik tibun nabawi. Ya, jadi kita hanya sebatas mengetahui habatus sauda itu baik untuk segala macam penyakit. Baik, seperti itu kira-kira Akhi Mursalin. Boleh kalau ingin ditanggapin. Jazakallah khairan. Saya kurang tahu juga dengan kondisi tubuh. Cuman kalau anak konsumsi habatus sauda itu
sepertinya ada energi baru dalam beraktivitas sehari-hari, Ustaz. Nah, seperti itu. Baik, alhamdulillah. Kalau izin akhirnya saya kayaknya antum butuh rutubah dalam tubuh antum nih. Antum butuh sesuatu yang bersifatnya dingin lembab. Mungkin antum banyak makan sayur deh atau buah apa namanya? Semangka, kemudian buah apa namanya? Pepaya. Ya, nanti antum coba konsumsi itu deh. Antum kuat tapi ada kering kayaknya di dalam. Oke, jazakallah Ustaz. Ya, memang sepertinya kurang makan buah kayaknya. Iya kan, benar kan? Ya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ini udah jam 10 di Lombok. Nah, jadi banyak ya. Oke. Ini sekilas-sekilas saja ya. Nah, ini tadi yang kita katakan bahwa tubuh itu terdiri dari dua, ada ruh dan jasad. Jasad itu nanti ada ada joints, ada tulang, ada ini sendi-sendi. Itu yang harus digerakkan. Makanya olahraga itu harus ya. Sehari sekali lah, pagi atau seminggu paling tidak sekali di hari Ahad. Teman-teman yang kerja di kantoran ini harus olahraga nih. Ya, harus berolahraga. Ini digerakkan stretching. Ini ada stretching. Nah, ini. Kalau saya wajib teman-teman sekalian. Sehari sekali atau paling tidak 3 hari sekali itu harus ada stretching. Di sini ada meridian jantung paru-paru, usus besar dan apa namanya triple burner. Kemudian di sini ada meridian limpa lambung, ya. Di punggung di sini ada meridian gallbladder, di sini ada limpa ginjal, ya. Ada kandung kemih, ada kantung empedu, ya. Ini harus nih teman-teman stretching. Lagi perempuan wajib kalau sama saya, ya. Wajib nih stretching. Dan kita sudah diajari oleh agama kita stretching setiap hari 5 kali loh, paling tidak dalam sholat itu. Tapi jangan kita sholat untuk niat stretching ya, nanti nggak dapat pahala ya. Tapi sholat dengan cara yang terbaik lah yang bisa kita lakukan. Oke, kemudian ini ya. Ini teman-teman, ini poin yang penting sekali menurut saya. Beraktivitas sesuai dengan keberadaan energi dan tenaga. Mulai sekarang pantang berolahraga ketika tubuh teman-teman itu dingin dan lemes. Belum makan nih, tapi olahraga berat. Nanti kacau lambungnya, kacau ginjalnya teman-teman sekalian. Teman-teman yang punya kegiatan sekolah misalnya, lagi kuliah atau lagi apa yang harus berpikir, jangan sampai nggak makan. Ya, ini bisa merusak dari dapur kita itu, dari limpa lambung itu. Makanya cocok sekali ya bahwa kasus terbanyak itu karena limpa lambung lemah. Limpa lambung yang lemah. Ya. Beraktivitas, berpikir itu membutuhkan energi full dari lambung dan limpa teman-teman. Ini kalau lambung limpanya nggak dicas, ya repot nantinya ya. Kemudian olahraga harus tanpa tekanan. Ini baru namanya olahraga. Kalau masih ada tekanan itu bukan olahraga, nanti malah menjadi stagnasi di liver. Ya. Bagaimana olahraga tanpa tekanan itu? Ya kita olahraga yang santai, yang slow, sedang tidak memikir ini dan itu. Ya. Coba lihat orang ini, saya nggak tahu dia lagi mikir apa enggak, tapi ya kira-kira seperti itulah ya. Olahraga itu yang memang benar-benar santai. Coba teman-teman lihat tubuh saya sekarang. Kayaknya saya sempat menjanjikan bagaimana tips olahraga ala yang saya gunakan, terutama pada lari-lari. Kebetulan tadi juga banyak yang menjawab, beberapa menjawab jalan kaki dan berlari mungkin. Baik, olahraga itu teman-teman harus menggunakan nafas, lebih banyak menggunakan nafas paru. Olahraga biasa ya, nafas paru. Kecuali yang belajar bela diri, nanti kita kombinasi antara paru dan perut. Ya, kita ambil nafas paru, kemudian kita berlari misalnya. Berlarinya itu kalau teman-teman yang pengen mengencangkan otot perut,
yang belum bisa plank, yang belum bisa push up dengan segala macam push up, saya punya trik push up 12 push up modelnya teman-teman ya. Itu dengan mengencangkan perut ketika berlari. Ya, nanti teman-teman praktekin ya. Ini coba lihat orang ini. Gambaran perutnya dikencangkan baru lari. Jadi perutnya dikunci. Itu nanti ngebentuknya cukup cepat teman-teman sekalian. Yang pengen ngebentukin juga bagus tuh ya. Jadi lari tetapi perutnya dikunci, dikuatkan. Nafas paru buat apa? Buat nguatin organ di bawahnya. Nafas perut boleh nggak? Boleh nafas perut. Tetapi ada sisihkan waktu untuk melatih nafas paru. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Harusnya sih ada video ya. Tapi karena nggak ada videonya, jadi ya mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah berjemur. Teman-teman yang malas berjemur, berjemurlah. Berjemur di pagi hari. Kapan waktu berjemur yang terbaik? Waktu berjemur terbaik adalah waktu di mana matahari itu terasa hangat. Saya pribadi tidak menggunakan jam 8 sampai jam 11 atau jam 9 sampai jam 11, enggak. Karena jam 8 di Lombok dengan jam 8 di Yogyakarta itu udah beda. Jam 8 di Jogja itu udah keringetan kita. Jadi kapan dia hangat, berjemurlah di sana. Ada filosofi teman-teman, saya sering ulang nih. Matahari itu naik ke atas seakan-akan memberikan kekuatan. Kuat itu lambangnya adalah naik ke atas. Maka kita juga berjemur di waktu-waktu itu. Dan olahraga itu sebenarnya sebaiknya itu di waktu pagi. Kalau nggak ada waktu ya bolehlah di waktu sore, malam. Sediakan waktu khusus untuk olah nafas. Ini kalau orang-orang non-muslim itu biasanya meditasi, olah nafas. Ternyata ini efeknya luar biasa bagusnya teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya berusaha kita menghindari paparan angin. Angin langsung saat kita exercise, terutama olahraga di tempat berangin, ini kasihan limpahnya teman-teman ya. Jadi limpa kita double pekerjaan dia. Bagaimana biar kita nggak masuk angin dan bagaimana dia membentuk otot tubuh kita. Jadi yang fitness misalnya ini di pinggir pantai itu, waduh kasihan banget tuh limpahnya. Oke, kemudian ya. Pola mudah itu adalah menjaga keseimbangan tubuh dengan cara merasakan, berkomunikasi, dan mendengarkan setiap sinyal yang muncul dari dalam tubuh. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Kita harus merubah ini semua. Kita harus memperbaiki ini semua. Karena tubuh kita adalah milik kita, maka jagalah tubuh itu, karena disitulah satu-satunya tempat kita tinggal selama roh masih di kandung badan. Ya, ini yang slide terakhir teman-teman sekalian, ini cukup panjang saya sampaikan karena mungkin pertemuan ini juga saya buat sekali ya. Jadi saya hanya sekedar menyampaikan apa yang selama ini saya gunakan. Alhamdulillah mendapatkan kesehatan yang sampai sekarang bisa saya rasakan, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman apa yang saya rasakan ini. Saya kira-kira merantau 13 tahun dan Alhamdulillah mungkin masuk ke dalam UKS begitu ya, itu hanya 2 kali, itu pun penyakit yang memang harus menggunakan obat, campak dan cacar. Jadi selama 12-13 tahun itu Alhamdulillah tidak pernah mengkonsumsi obat yang membuat saya harus minum obat, dengan cukup menjaga pola saja. Yang tadi ya teman-teman di awal saya sampaikan, kita lapar, makan, kunyah yang lembut, minum pada waktunya, mengurangi makanan-makanan yang menyusahkan untuk dicerna oleh tubuh. Sekarang kita sudah melihat banyak sekali anak-anak muda nampak tua, anak-anak muda tetapi tulangnya rapuh dan menua. Dan penyakit-penyakit itu sudah lebih banyak lagi sekarang jenis dan modelnya, dan menyerang tidak mengenal usia dan waktu. Ya, autoimun teman-teman sekalian itu penyakit yang insya Allah akan beberapa saat ke depan akan coba saya buat virtual juga tentang autoimun. Itu ternyata menyerang sampai ke anak kecil teman-teman sekalian. Ini yang salah siapa? Yang salah kita orang tuanya.
Kalau kita ingin berbicara tentang sperma dan sel telur itu kisahnya panjang. Tetapi Nabi kita juga sudah menyebutkan itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tentang itu. Tinggal kita mau nggak untuk merubah itu, untuk menjaga itu. Baik, sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Monggo silahkan. Sharing-sharing ya. Kalau tidak ada, nanti kita tutup saja insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf tadi ada yang saya kurang paham tadi masalah kelebihan zat yang mengandung masalah kelebihan pahit tadi merusak jantung, kemudian manis merusak pankreas. Asin, asam dan pedas itu belum tas. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman sekalian, rasa asam berlebihan itu nanti akan mana di sini? Ini rasa asam teman-teman akan melemahkan organ hati. Terlalu banyak makan asam nih, yang suka ke warung kemudian pesen jeruk nipis nggak pakai gula, ini akan melemahkan liver nantinya. Ya, teman-teman nanti akan tahu bahwa ada kasus batu empedu dan batu di liver itu karena kebanyakan minum yang begini-begini, yang asam-asam. Kemudian asin itu arahnya ke ginjal. Kebanyakan makan asin akan melemahkan ginjal. Kenapa sih? Ada, kalau nggak salah ya, saya agak lupa riwayatnya itu, Nabi itu suka makan asin, suka makan garam. Ada yang pernah dengar nggak? Ya, makan garam itu bagus teman-teman sekalian, dia akan menguatkan ginjal. Sedangkan ginjal di dalam tubuh kita adalah akar. Akar yang kuat akan menguatkan organ-organ di atasnya. Ya, tetapi kalau kebanyakan makan asin, nanti akan bermasalah ginjalnya. Begitu. Ini dia ya. Rasa asam ke liver, rasa pahit ke jantung, rasa manis ke limpa, rasa pedas ke paru-paru, rasa asin ke ginjal. Ketika dimakan sesuai kadarnya akan menguatkan semua organ, kekurangan akan melemahkan organ, kelebihan akan merusak organ itu. Hati-hati yang suka makan minum dengan satu rasa saja. Baik, seperti itu. Ada lagi? Silahkan teman-teman. Sebentar lagi insya Allah kita selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kemarin di masalah olahraga itu, Ustaz. Ya, kalau olahraga sepeda itu apa perlu dibatasi? Karena saya pernah dengar itu sepeda itu bisa mengganggu kesuburan gitu, Tat. Saya akan Tat. Baik, jazakumullahu khair. Iya. Sepeda itu, mohon maaf nih teman-teman yang suka bersepeda, saya mohon maaf sekali, ini amanah ilmu ya teman-teman. Karena saya juga suka bersepeda sih sebenarnya. Sepeda itu sebenarnya adalah olahraga yang membuat orang stres, tapi tidak kelihatan. Organnya juga stres, teman-teman sekalian. Itu nanti macet semua tuh di organ bawah tuh. Laki-laki, coba deh dibayangin kita duduk di sana, yang kejepit itu apa sih, gitu kan? Jelas itu sangat mengganggu dari kestabilan organ reproduksi bagi laki-laki maupun perempuan. Sepeda yang bagus itu adalah sepeda di taman. Tapi kalau bersepeda naik gunung, turun gunung, atau naik jalanan itu stres semua teman-teman sekalian. Jadi kasihan di ginjal dan tulang belakang. Karena saya pernah sengaja membuktikan itu, memang jadi sepedaan itu dari berangkat pagi sampai tujuan itu jam 3 sore, itu non-stop. Itu benar-benar melelahkan ginjal. Itu kelopak mata jadi hitam di kelopak mata itu karena liver dan ginjal ya teman-teman, ya sangat lelah.
Jadi kalau pengen bersepeda ya di jalan yang lurus aja. Begitu. Ini amanah ilmu jadi harus saya sampaikan. Itu kira-kira ya tadi yang bertanya siapa ya tadi? Subanto Tat. Oh iya, Akhi Subantoto. Ya, boleh Tat. Assalamualaikum. Ya, satu lagi ada yang bertanya silakan. Oh, ada chat. Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing apik olahraga mlaku. Mlaku ya. Izin Ustaz, bertanya Ustaz. Enggak. Ini Ustaz, kalau kita makan kerupuk itu kan saya alami. Kalau makan kerupuk atau gorengan kayak gitu kan yang mengandung keras dan kerupuk, tapi dalam setengah bilang langit itu kalau habis 3 atau 2 kerupuk itu keluar baju plastik apa itu ya? Gimana gitu Ustaz, dihilang-hilangin gitu kan. Baju plastik Itu apa ada gejala di atau gimana? Caranya kayak kecil banget ya. Makasih Ustaz. Nomor antum sangat kecil sekali. Akhir bisa ditulis aja deh di kolom chat. Jadi di kolom chat ya. Saya kembali ke sini deh. Ini mudah-mudahan masih bersabar teman-teman ini. Di tempat saya sudah hampir jam 10:30 ini. Kita coba ke chat dulu ya. Bagaimana dengan orang yang biasa minum teh di pagi hari ditambah makan kue atau roti? Apakah bagus untuk tubuh? Mengenai lambat terus. Ini perlu pembahasan baru ya. Jadi Jadi teh kopi ini saya pernah didebat sama beberapa praktisi tentang teh dan kopi. Ini makanan dan minuman. Kalau matikan mic-nya bagian nggak bertanya. Ya. Baik. Untuk teh sama roti sesekali boleh ya Bu ya, sesekali boleh. Tapi kalau untuk dirutinkan pastikan cukup air putih deh untuk teh ini ya. Pastikan untuk cukup air putih dan kopi juga begitu ya. Pastikan air putih itu cukup. Ini perlu diagnosa nih untuk minum teh dan kopi sebenarnya ya. Perut kempung, mual nyeri, kepala itu apakah efek dari obat kimia yang saya konsumsi puluhan tahun? Bisa jadi. Sakit kepala itu bisa karena obat-obatan, bisa karena makanan, bisa karena masuk angin. Obat saraf bekam seluncur aja. Ternyata enggak itu membias masam. Ya bagus itu. Olahraga badminton dan senam, apa ada pengaruh negatifnya? Ya tapi kan praktek. Untuk atau jiwa juga grup. Baik. Badminton ini nanti banyak yang terstretch itu di tangan kanan sama kaki sebelah kiri atau kaki sebelah kanan. Ini saya juga suka badminton, teman-teman. Caranya ini agak ngefek ya, ngefek ke tubuh sebelah kanan atau kiri nantinya. Akan membuat stres di sana. Jadi setelah olahraga mungkin besoknya dibalas tangan kiri, main sendiri supaya imbang tubuhnya ya. Ini senamnya juga senam apa nih? Kalau senamnya berat-berat ya selagi energi masih ada insya Allah masih aman. Kalau kita makan kerupuk atau apa itu habis 2 atau 3 kerupuk itu dalam rongga mulut di langit-langit rongga bisa ngelupas. Ini tubuhnya kering ini karena kerupuk tadi juga umumnya bersifat kering sekali. Ya, ini kering jadi butuh banyak makanan yang lembab dari buah-buahan. Bagaimana dengan konsep mengaduk minuman ke kiri? Oh, ini sudah tadi ya. Adik saya dari bayi sampai sekarang usia 17 tahun tidak suka minum air biasa, selalu dingin atau es. Apakah bahaya? Iya, berbahaya. Karena tubuh sejatinya adalah hangat, teman-teman sekalian. Tubuh itu hangat sejatinya. Jadi kalau sering kena paparan es, ini yang capek itu nanti ginjal sama jantung. Itu 2 organ yang harus selalu hangat. Ya. Minum kopi herbal. Aduh, Masya Allah ini. Di sini ada yang pedagang herbal kopi nggak ya? Nanti saya kena marah nih. Secara umum sama saja teman-teman sekalian ya. Secara umum sama saja.
namanya juga masih kopi. Kopi itu sudah bersifat kering. Kalau herbalnya ada yang bersifat kering, maka akan mendominasi keringnya si sifat kopi tadi. Kalau ada sifatnya lembab masih mending ya, karena menjadi seimbang ke kopinya. Saran saya adalah minum apapun atau makan apapun sesuai dengan kebutuhan tubuh. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Saya mohon maaf nih kalau jadi Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saat ini saya sampai pertanyaan ini pengen slide-nya nanti bisa saya langsung. Dan pesan saya adalah untuk diri saya pribadi dan semua orang yang sudah saya ucapkan tadi adalah kita yang sekarang untuk keturunan apa yang kita makan teman-teman, darah akan menjadi esensi dalam tubuh. Baik yang kita makan, darah kita menjadi baik dan organ kita menjadi baik dan sehat. Buruk yang kita makan, darah kita menjadi pokok, darah kita rusak, ya. Maka lakukanlah apa yang telah diajarkan. Insya Allah teman-teman untuk beberapa pertemuan berikutnya saya jual insya Allah tentang kemudian berikutnya nanti insya Allah tentang dan mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat kurang lebihnya saya kembalikan ini masih ada di sini. Mbak Dian masih ada kan? Teman-teman mau salam kenal buat semuanya. Jazakallah. Ya wa jazakumullahu khair. Baik teman-teman sekalian, kita stop dulu aja ya. Ini sudah desainnya harus dari Mbak Dian. Alhamdulillah, jazakumullah. Monggo silakan teman-teman yang mau istirahat. Ini lagi nunggu Mbak Dian supaya matikan. Kita live di YouTube juga soalnya ini. Baik, jadi udah selesai ya. Saya endkan ya. Barakallahu fikum.